Judul mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan demikian, Matius 22 ayat 36 sampai 38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Pada waktu Yesus ditanya, apa hukum yang terpenting yang kita harus lakukan? Maka dengan tandas Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara, ini adalah pengejaran rohani tertinggi yang harus kita raih di dalam kehidupan ini. Kita harus punya cinta yang sejati, true love, yang sungguh-sungguh membuat kita mengasihi Tuhan tanpa syarat lagi. Nah, mengapa Tuhan sangat menekankan mengasihi Dia merupakan pengejaran rohani yang tertinggi? Karena Allah menciptakan manusia dengan tujuan supaya kita memuliakan Dia dan menikmati persekutuan dengan Dia sampai selama-lamanya. Pada waktu kita memuliakan Allah, kita bisa menikmati persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Itu sebabnya mengapa Tuhan menaruh Adam dan Hawa di satu taman yang indah, Taman Eden. Tujuannya supaya ketika mereka mengasihi Allah, memuliakan Allah, mereka bisa menikmati betapa manisnya hidup bersama dengan Tuhan itu. Saudara tahu segala sesuatu diciptakan untuk satu maksud. Dan jika sesuatu yang diciptakan itu digunakan untuk maksud utama mengapa dia dibuat, maka hasilnya akan sangat maksimal. Saya ambil contoh. Kursi dibuat untuk apa? Tempat duduk. Bisakah kursi dipakai sebagai tangga supaya kita bisa betulin neon yang mati di langit-langit? Bisa, tapi tidak maksimal, betul? Mikrofon ini dibuat untuk apa? Mengeraskan suara. Bisakah mikrofon ini dipakai sebagai palu untuk menancapkan paku pada tembok? Bisa, tapi tidak maksimal. Karena pakunya tidak akan menancap kuat dan yang jelas mic-nya akan rusak. Begitu juga waktu Tuhan menciptakan kita, kita ini diciptakan untuk mengasihi Dia, memuliakan Dia. Ada seorang filsuf yang bernama Blaise Pascal berkata, di dalam hati manusia itu ada rongga kosong yang hanya bisa diisi, dipuaskan oleh Tuhan saja. Saint Augustinus, seorang tokoh gereja di abad 4 berkata dalam bukunya My Confession, pengakuanku, ya Allah, Engkau telah menciptakan kami dengan hati yang selalu resah dan gelisah, kecuali kami mendapatkan ketentraman di dalam Engkau. Saudara lihat sekarang ada banyak artis Korea, cantik-cantik, tampan-tampan, masih muda, kaya raya, terkenal, tapi matinya bunuh diri. Kenapa? Karena hati ini tidak bisa dipuaskan dengan kekayaan, dengan nama besar. Hati ini hanya bisa dipuaskan oleh kehadiran Tuhan Yesus, Allah Sang Pencipta di dalam hidup kita. Karenanya Tuhan memanggil kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Saudara tahu bahwa kita diciptakan sebagai manusia untuk menyembah Dia dan bukan menjadi mesin pencetak uang. Ada banyak orang berpikir kalau dia hidup, tujuan hidupnya adalah mencetak uang lebih banyak, mencari uang lebih banyak. Sehingga dia harus kerja siang sampai malam, banting tulang peras keringat, kepala di bawah kaki di atas, sampai muncul istilah manusia P13. Pergi pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala pusing-pusing, pantat pegal-pegal. Dan saya rasa Tuhan tidak menciptakan kita dengan tujuan itu. Kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Kita diciptakan untuk mengasihi Dia. Dan ciri utama orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah dia akan menyerahkan hidupnya total kepada Allah dan melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan asal Tuhan dipermuliakan.
Nah, malam hari ini saya ingin ajak saudara belajar dari satu tokoh Alkitab yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan nampak dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidupnya sangat berdampak. Tokoh yang saya maksudkan adalah Daniel. Daniel adalah seorang tawanan yang dibawa dari Israel ke negeri Babilonia atau Irak pada masa ini. Karena Raja Nebukadnezar sudah mengalahkan Israel dan menawan orang-orangnya ke negeri kafir itu. Tetapi ternyata walaupun Daniel ada di sana sebagai tawanan, Tuhan mengangkat dia menjadi pejabat tinggi di Babel. Dan di kemudian hari menjadi pejabat tinggi di Media Persia, yaitu Iran pada masa kini. Ada 4 raja yang bergantian memerintah: Nebukadnezar, Belsasar, Darius, Koresi. Tapi Perdana Menteri tetap Daniel. Masa kini rajanya tetap, presidennya tetap, menteri bisa ganti-ganti. Zaman Daniel, rajanya bisa ganti 4 kali. Perdana menterinya tetap satu, Daniel. Kenapa? Karena dia punya roh yang luar biasa. Dia punya karakter unggul. Saya percaya karisma akan membuat kita naik ke atas, tapi karakterlah yang akan membuat kita bertahan di atas. Saudara tahu ada seorang penyanyi dari Kanada yang 6 tahun lalu ketika dia berusia 14 tahun memulai karirnya dan sangat terkenal masa kini. Namanya Justin Bieber. Hanya dalam tempo 6 tahun seluruh dunia mengenal namanya. Dia konser di mana-mana. Tapi saudara tahu bahwa hari-hari ini ada seorang senator Amerika Serikat yang berhasil mengumpulkan lebih dari 600.000 tanda tangan, membuat petisi diajukan kepada Presiden Barack Obama dengan satu tuntutan: usir Justin Bieber keluar dari Amerika Serikat, cabut green card-nya. Karena dia dianggap memberikan contoh yang tidak baik bagi generasi muda di Amerika Serikat. Free sex, drugs, nyetir mobil melanggar aturan, kurang ajar, kata-katanya tidak baik. Dan beberapa hari yang lalu dia naik pesawat, dia ngerokok di dalam pesawat, saudara sekalian. Dikasih tahu sama pramugarinya, marah dan tetap ngerokok. Kan kampungan bener nih saudara. Walaupun uangnya banyak, namanya terkenal, tapi dia dianggap tidak punya karakter yang baik. Beberapa waktu yang lampau dia konser di Argentina. Dan lagi konser dia tendang satu benda yang ternyata adalah bendera Argentina. Ngamuk semua orang Argentina. Suruh dia cepat keluar dari Argentina. Dia pernah ke Indonesia beberapa tahun yang lampau, konser di Sentul. Dan waktu dia balik ke Amerika, dia bilang, saya pernah ke satu negara antah berantah, nggak tahu di mana itu. Tempat rekamannya jelek sekali. Dan tempat itu adalah Indonesia. Kan kurang ajar, saudara. Jadi hari-hari ini dia mau diusir keluar dari Amerika Serikat. Apa yang membuat Justin Bieber terkenal? Karismanya, karunianya, kemampuannya menyanyi. Tetapi dia tidak disukai karena karakternya yang tidak baik. Karena karakter yang baik, karakter yang indah itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karakter itu akan muncul. Karenanya tokoh yang kita perlu teladani bukan Justin Bieber, tapi malam hari ini saya mau ajak kita belajar dari kehidupan Daniel. Ada 4 ciri orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Yang pertama, seperti Daniel, kita harus punya ketetapan hati. Daniel 1 ayat 8 berkata demikian. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 15. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Saudara tahu Daniel itu artinya yang dihakimi oleh Elohim. Tetapi dia diganti namanya di negeri kafir menjadi Belsasar. Artinya yang diperkenan oleh dewa Bel atau dewa Baal. Padahal Baal adalah berhala yang sangat dibenci oleh Tuhan, sangat dibenci oleh nabi-nabi Tuhan. Saudara ingat Elia pernah membantai 450 orang nabi Baal.
Tetapi Daniel yang adalah penyembah Elohim, penyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, sekarang diganti namanya menjadi orang yang berkenal kepada Baal. Tapi perhatikan ini, nama boleh diganti, keadaan bisa berubah dari orang bebas menjadi tawanan, tapi sikap hati kita tidak perlu berubah. Kalau orang berubah itu semua berasal dari keputusannya dari dalam. Tapi biar kita punya ketetapan hati seperti Daniel. Aku tidak mau menajiskan diri. Aku tidak mau kompromi dengan apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika Daniel menjadi pegawai istana, badannya kan mesti fit. Karena itu dikasih makanan dan minuman yang biasa disantap oleh raja. Tetapi dia tahu walaupun itu nikmat, ini tidak kosher, ini tidak halal. Dan kemudian dia bilang, bagaimana kalau kita melakukan satu percobaan? Saya makan sayur 10 hari, minum air biasa, lihat badan saya lebih kurus atau lebih gemuk daripada yang lain. Dan akhirnya ketika dituruti, ternyata yang makan makanan yang enak-enak tidak lebih baik kondisinya daripada Daniel yang makan sayur. Dari sini kita perlu belajar, ketika ada orang menawarkan sesuatu yang tidak cocok dengan firman, kita jangan hanya bilang, tidak, itu najis, itu kotor, itu tidak berkenan. Tapi tawarkan satu solusi yang kreatif. Kita lebih baik berkata, bagaimana daripada saya mengikuti yang Anda tawarkan, saya lakukan ini. Saya yakin ini lebih bagus. Dan saya yakin kalau itu berasal dari Tuhan, pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan itu yang dialami oleh Daniel. Ternyata dia lebih gemuk daripada orang lain. Saya mau katakan Bapak Ibu, walaupun saudara tiap hari mungkin makannya sederhana, cuma tahu, tempe, gado-gado, pecel, paling banter gudeg. Mungkin orang lain, wah makanannya enak-enak. Tapi walaupun saudara makan sederhana ditambah takut akan Tuhan, mendatangkan 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Nah, yang penting kita ini tidak kompromi dengan dunia. Satu kali ada 3 orang yang melamar sebuah pekerjaan. Lalu bosnya bilang, oke, maju yang pertama. 2 tambah 2 berapa? 4 Pak. Bosnya pikir, ini orang saklek. Dia punya pendirian. Wah, nggak bisa kerja di tempat ini, kurang fleksibel. Sana, saya tidak terima Anda. Yang kedua dipanggil, maju, 2 tambah 2 berapa? Dia dengar kok 4 salah ya. Dapat akal dia, 5 Pak, 5. Bosnya pikir, ini orang licik nih. 2 tambah 2, 4 salah, 5. Wah, bahaya nih. Bisa-bisa dia nipu, bukan nipu orang lain, tapi nipu saya. Bahaya juga, keluar, saya tidak terima Anda. Yang paling bingung yang ketiga, berapa ini maunya? Tapi nggak sempat pikir panjang, dia udah dipanggil. Maju kamu, 2 tambah 2 berapa? Lalu dia bilang, oh itu sih terserah Bapak aja maunya berapa. Mau 10 boleh, 20 boleh, 100 boleh. Pokoknya ABS asal Babe senang, saya juga ikut senang. Langsung orangnya bilang, bagus, mulai hari ini kamu kerja di tempat saya. Jadi kalau saudara mau jadi orang yang cepat berhasil, jangan terlalu punya prinsip. Ikut arus saja. Kalau orang kuning ya kuning, kalau orang merah ya merah, kalau orang hijau ya hijau. Jadi bunglon begitu saudara. Tapi ingat loh, satu kali kita harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus dan mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Allah. Daniel ingat namanya adalah Daniel yang dihakimi oleh Elohim. Aku nggak mau ketika Tuhan menghakimi aku nggak bisa ngomong apa-apa karena aku telah mengkompromikan hidupku dengan perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Malam ini ambil ketetapan hati, sekali Yesus tetap Yesus, sekali setia kepada Dia, aku tidak akan pernah beranjak dari imanku kepada Yesus. Sekali aku mengasihi Tuhan, sampai seumur hidup aku tetap akan mengasihi Tuhan. Siapa yang mau punya ketetapan hati seperti itu, berikan kemuliaan bagi Bapa Surgawi. Haleluya. Yang kedua, saya lihat orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia juga punya kerendahan hati. Daniel 2 ayat 26 sampai 28 berkata begini. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja,
Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi ceritanya begini, raja mimpi, dia sampai gemeter karena mimpi itu sangat menggelisahkan hatinya. Lalu orang-orang pintar dipanggil, saya tadi malam mimpi, tolong kasih tahu mimpi saya apa, lalu kasih tahu artinya apa. Lah semua orang kan bingung, saudara sekalian. Suami istri yang satu kasur aja tidurnya, ketika istrinya bangun dan bilang, "Pap, aku tadi malam mimpi, coba kasih tahu, saya mimpi apa? Kalau kamu nggak tahu berarti kamu nggak sayang." Kan bingung, saudara sekalian. Jadi para penasihat bilang, raja ngomong dulu mimpinya apa, nanti kami tafsirkan. Raja bilang enggak, nanti kamu kasih tafsiran yang enggak, saya juga nggak ngerti bener atau enggak ini. Pokoknya kalau benar-benar sakti, kasih tahu mimpi saya apa, kasih tahu apa artinya. Kalau nggak bisa, dipancung semuanya. Wah, semuanya kaget, saudara. Untunglah ada Daniel dan berkata, beri aku kesempatan untuk berdoa. Dan kemudian dia datang menghadap raja. Dan raja tanya, Daniel, kamu bisa? Tidak ada orang bisa. Tapi di sorga ada Allah yang bisa menyingkapkan rahasia-rahasia. Dengarkan ini. Bahkan di hadapan raja kafir, Daniel tidak segan-segan berkata bahwa ada Allah yang hidup, ada Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia tidak pernah mencuri kemuliaan Allah dan berkata, oh saya bisa. Dia berkata, aku pun tidak bisa, tapi Allah yang telah memberitahukan kepadaku. Saya percaya Allah akan memberkati orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang tinggi hati akan dijatuhkan, orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Amin, saudara. Nebukadnezar sombong. Dia pernah ngomong, aku yang mendirikan Babel dengan kekuatan tanganku. Malaikat Tuhan diutus oleh Allah, plak ditempeleng itu raja, geger otak setengah mili, namanya aja lupa. Waktu dia pulang, dia nggak balik ke istana raja, baliknya kemana? Ke kandang hewan. Waktu dikasih makanan enak-enak, capcay, puyunghai, barongsai, jawabnya emoh katanya. Persis seperti lembu. Baru setelah dia bertobat, Tuhan pulihkan ingatannya. Kita itu apa sih yang disombongin? Kita cuma debu tanah, saudara. Kita bisa hidup itu hanya anugerah Tuhan. Ada orang bisa bangun rumah besar, punya perusahaan banyak. Dia bilang, gini-gini hasil keringat saya sendiri. Padahal kalau Tuhan gak kasih kita keringat, kita juga gak bisa keringetan kan, saudara. Semuanya juga berasal dari Dia. Itu sebabnya mari kita menjaga hati tetap rendah di hadapan hadiratnya. Saya ingat ada seorang petinju ternama pada zamannya, Muhammad Ali. Satu kali dia terbang dalam satu pesawat dari satu kota ke kota lain di Amerika Serikat. Waktu mau take off, pramugarinya bilang, "Sir, maaf, silakan pakai sabuk pengaman." Muhammad Ali bilang, "I'm Superman. Superman tidak perlu pakai sabuk pengaman." Sombong banget nih orang, saudara. Tapi pramugari bilang, maafkan saya, tapi peraturan penerbangan mengharuskan setiap penumpang pakai sabuk pengaman. Marah dia, kamu gak dengar saya ngomong apa? I am Superman. Memang pada zaman jaya-jayanya, saudara, kalau Muhammad Ali bertinju, kantor tutup, sekolah libur, jalan sepi. Kan gak ada lagi tuh olahragawan yang bisa membuat situasi itu kecuali Muhammad Ali. Jadi sombong bener nih, gak mau pakai sabuk pengaman. Terakhir kali pramugarinya ngomong, maafkan saya Tuhan, tapi setahu saya Superman tidak pernah naik pesawat. Superman terbang di luar. Kan temennya Gatot Kaca, saudara. Jadi selama Anda ada di pesawat ini, silahkan pakai safety belt. Ditinggal tuh sama pramugari. Dan pramugari masih bisa mendengar suara cetrek, dipakai juga itu sabuk pengaman sama Muhammad Ali. Orang sombong akan dipermalukan, tapi orang yang rendah hati diangkat oleh Tuhan. Lihat hasilnya ketika Daniel merendahkan hatinya, apa yang terjadi? Dalam Daniel pasal 2 ayat 48 dan 49 dikatakan, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa
atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra, Mesa, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Orang yang rendah hati, kedudukannya akan diangkat oleh Tuhan. Dan kalau dia sadar itu semua anugerah Tuhan, bagi-bagi berkat sama teman-temannya, Sadra, Mesa, Abednego. Kalau kita sadar apa yang kita terima ini anugerah Tuhan, kita nggak akan pelit. Kita bagi-bagi sama orang lain karena kita sadar kita juga menerima karena kebaikan Tuhan. Ini doa saya malam hari ini, ketika engkau memiliki hati yang rendah, berkat Allah, anugerah Allah dilimpahkan dalam hidup saudara. Engkau naik, engkau tidak akan turun. Engkau jadi kepala, engkau tidak akan jadi ekor, karena anugerah Allah mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, ciri orang yang sungguh mengasihi Tuhan adalah punya ketulusan hati. Pasal 6 ayat 1-4. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaannya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, ciri orang yang sungguh mengasihi Tuhan, dia tulus hati. Daniel adalah orang yang tulus hati dan benar, karena dia punya roh yang luar biasa. Saya mau katakan begini, banyak orang bilang yang paling penting itu karakter. Tapi saya dari pemahaman firman melihat ada sesuatu yang lebih dalam dari karakter. Dan itu adalah roh, spirit. Jadi kalau saya bisa gambarkan ada 4 buah lingkaran. Kecil, agak lebih besar, paling besar. Maka inti daripada manusia adalah spiritnya, rohnya. Dari spirit yang bagus karena mengasihi Tuhan, maka yang kedua karakternya menjadi indah. Dan kalau karakternya menjadi indah, lingkaran ketiga kepribadiannya menarik. Dan kalau dia punya kepribadian yang menarik, lingkaran yang terbesar, performance luarnya, penampilan luarnya bagus. Jadi yang perlu dibenahi itu adalah roh di dalam kita. Kita harus membangun manusia batinia, manusia rohania dengan apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau roh kita bagus, maka seperti Daniel, dia jadi orang yang tulus, jujur, dapat dipercaya, tidak merugikan orang lain, bahkan negara diuntungkan karena keberadaan dia, dan berkat Allah mengalir dalam hidupnya. Yesaya 33 ayat 15 dan 16 berkata begini, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan apa? Jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang yang jujur, Tuhan bilang tempatnya di tempat tinggi. Dan dia aman di tempat tinggi karena Tuhan akan memproteksi dia. Tuhan menjadi kubu batu pertahanannya. Dan bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Firman menjamin, rotinya disediakan, air minumnya dijamin oleh Tuhan. Kalau kita hidup jujur, ada berkat Allah yang tidak berkelimpahan yang dia akan alirkan dalam hidup kita. Dan orang yang punya ketulusan hati dan jujur, itulah yang akan Tuhan pakai untuk memberkati kota, memberkati bangsa dan negara. Saudara-saudara, kalau kita naik kereta api kira-kira 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, saudara akan lihat kondisi yang sangat memprihatinkan.
Kereta api itu WC-nya baunya minta ampun. Kalau kita mau ngeluarin air, nggak ada air di sana. Jangankan sabun, air pun nggak ada. Orang berjejal-jejal, apalagi kelas ekonomi, bisa duduk sama ayam, sama kambing. Banyak orang nggak punya tiket kereta api. Kalau udah lebaran, waduh berdesak-desakan. Jangankan duduk berdiri aja susah. Dan banyak orang yang kalau di KRL, kereta rel listrik Jabodetabek itu saudara, duduknya di atas atap. Ini Indonesia sudah puluhan tahun merdeka, tapi kondisi perkereta apian seperti itu. Sampai ke pengurusan yang lama itu saudara, bikin besi-besi yang gede-gede itu di atas, supaya orang nggak berani di atap. Tapi tetap aja orang duduk di atap. Jadi ketika besinya lewat, nunduk, tiarap, muncul lagi. Waduh, kan memprihatinkan situasi ini. Dan setiap tahun ruginya PT Kereta Api ratusan miliar saudara. Tapi kalau saudara lihat kondisi sekarang sangat berubah, sangat berbeda. Itu kereta api jadi bagus. Bahkan tidak ada lagi kelas ekonomi yang orang kepanasan. Karena kelas ekonomi yang disubsidi pun pakai AC semuanya. Saudara, dan tidak lagi ada calo karena orang pesen online dan namanya mesti cocok, nama penumpang dengan nama KTP yang ada, sehingga situasi menjadi jauh lebih bagus. Dan setiap tahun ratusan miliar keuntungan yang dihasilkan oleh PT Kereta Api. Apa yang menyebabkan perubahan drastis itu terjadi? Ketika seorang anak Tuhan, Bapak Ignatius Yonan arek Surabaya, ditempatkan menjadi direktur utama PT Kereta Api Indonesia. Dan dia lakukan pembersihan, saudara. Dan ternyata banyak kasus-kasus korupsi yang besar-besar yang terjadi sebelum dia. Sehingga dia berpikir, ya pantas saja nggak bisa maju, dikorupsi. Tapi sekarang kemajuan-kemajuan itu begitu luar biasa terjadi. Saya yakin, kalau Tuhan bisa temukan 100 orang semacam itu di setiap kota yang ada di Indonesia, Indonesia akan lebih makmur dari Malaysia. Indonesia bisa lebih jaya dari Singapura. Karena Indonesia negeri yang sangat kaya luar biasa. Tetapi yang dibutuhkan orang yang jujur, orang yang tulus seperti Daniel. Dan saya percaya malam ini Tuhan akan menemukan orang seperti itu di antara kita yang beribadah pada malam hari ini. Siapa yang percaya Tuhan bisa juga memakai saudara untuk menjadi alat kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk dia. Haleluya. Ketulusan hati. Yang keempat, yang terakhir, orang yang mengasihi Tuhan, yang pertama tadi punya ketetapan hati, tidak mau kompromi dengan dosa. Kedua, punya kerendahan hati, tidak mencuri kemuliaan Allah, sadar semua adalah anugerahnya. Yang ketiga, dia punya ketulusan hati, hidup jujur, hidup benar, tidak merugikan orang lain, tapi menjadi berkat. Dan yang keempat, dia punya ketekunan ibadah. Daniel 6 ayat 6. Dikatakan demikian, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut serta berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, Raja Darius itu punya 120 provinsi pemerintahan. Wilayahnya pada zaman itu sangat luas, dari Irak, Iran sampai India ke beberapa daerah Eropa pada masa kini. Indonesia aja cuma 34 provinsi. Amerika Serikat 50 negara bagian. Kerajaan Darius 120 provinsi. Gedenya luar biasa. Dan di atas mereka dipilih 3 menteri koordinator. Salah satunya Daniel. Masing-masing pegang 40, 40, 40. Tapi ketika raja lihat yang paling hebat di antara 3, Daniel. Daniel mau diangkat jadi perdana menteri. Yang 2 lain iri dan berusaha menjatuhkan. Saya mau bilang begini. Orang kalau hidup lurus,
Hidup tulus banyak musuhnya kadang-kadang, saudara. Orang berusaha menjatuhkan apa aja caranya. Dan itu memprihatinkan. Contohnya nih ya, Februari ini Indonesia dapat penghargaan, memperoleh gelar wali kota terbaik di dunia nomor 1 loh, saudara. Dulu berapa tahun yang lalu Pak Jokowi dapat gelar wali kota nomor 3 terbaik di dunia. Sekarang wali kota terbaik nomor 1 di dunia. Wali kota mana? Surabaya. Perlu bangga juga ya. Tapi heran, orang-orang luar itu sampai menghargai, berapa puluh penghargaan internasional diperoleh oleh Surabaya. Yang dekat-dekat itu malah gontok-gontokan mau menjatuhkan. Saya prihatin juga waktu lihat acara Mata Najwa beberapa waktu yang lampau. Sampai Ibu Risma itu nangis, saudara-saudara. Dan dia tidak mau janji bahwa dia tidak akan mundur. Stres, tekanan begitu luar biasa. Salah satu masalah kan masalah kebun binatang Surabaya tuh. Yang diangkat oleh media asing, kebun binatang paling kejam sedunia. Jangan bangga loh saudara sekalian. Karena ditunjukkan tuh, gajah diikat sama rantai sampai luka. Binatang-binatang kurus-kurus, stres. Dan beberapa minggu yang lalu ada macan gantung diri, saudara-saudara, saking stresnya. Nggak ada loh di dunia yang macan bisa gantung diri kecuali Surabaya. Kalau bukan orang yang ngerjain, saudara sekalian. Dan itu tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Karena dia mau pertahankan tetap fungsinya seperti kebun binatang. Bukan jadi mall, bukan jadi hotel atau tempat yang lain. Saya nggak ada urusan dengan politiknya, saudara. Tapi saya mau bilang, orang-orang baik kita perlu doakan lebih banyak muncul. Walaupun tekanan itu akan sangat luar biasa. Seperti Daniel alami. Dia itu nggak ada salahnya apa-apa. Dicari-cari nggak ada kesalahannya. Sampai akhirnya mereka ngomong, ada satu lemahnya apa? Agamanya beda dengan agama kita. Dia punya kepercayaan yang beda. Kita jatuhkan dengan cara itu. Caranya gimana? Raja Darius disanjung-sanjung. Raja itu paling hebat. 120 provinsi. Gimana kalau kita bikin aturan sebulan aja? Nggak boleh ada Tuhan, dewa, manusia yang disembah kecuali Darius. Wah, tersanjung Raja Darius. Setuju. Dia langsung bikin surat keputusan yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, kecuali juga dengan dia tetap harus dilaksanakan. Tidak terkecuali, raja pun tidak bisa membatalkan keputusan yang telah dibuatnya itu. Dan orang yang melanggar akan dimasukkan di dalam gua singa. Tetapi apa yang dikatakan firman, ketika Daniel mendengar surat keputusan dibuat, dia tetap berdoa 3 kali sehari. Seperti yang biasa dilakukannya. Dia punya kebiasaan, dia punya habit. Habitnya apa? Doa, saudara. Doa 3 kali sehari. Kira-kira Daniel sama kita, mana lebih sibuk, saudara? Daniel itu Perdana Menteri. Sibuknya luar biasa. 3 kali loh sehari doa. Daud lebih hebat, raja lebih sibuk lagi. Dia bilang apa? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Kita ini saudara nggak sesibuk Daniel, nggak sesibuk Daud, tapi malas doa. Padahal kita kerjanya apa? Pengacara, pengangguran, banyak acara. Saudara-saudara, sesibuk apapun kita, ingat ketekunan ibadah membawa berkat perlindungan Allah dalam kehidupan kita. Saya punya opa, dia orang yang tekun doa. Saya perhatikan waktu dia masih hidup. Jam 6 pagi maksud saya, jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9 malam selalu doa. 15 menit setiap doa. Habis lagi nonton TV, baca koran, mau lakukan apapun begitu. Teng, 6 kali, jam ke-9, jam 12, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam selalu doa. 15 menit. Dan kalau doanya nggak pernah diem, selalu terdengar. Mulai dengan penyembahan bahasa roh. Nah waktu itu saya masih kecil, saudara. Dia mulai nyembah Tuhan. Saya nggak ngerti. Dia doa apa itu? Kok bahasanya bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Oh lama. Di kamar sebelah saya suka ngeledek. Sebentar. Lama amat.
Dia doa lagi, sandal lawas, sandal lawas, sandal lawas. Sambil lewat di depan saya teriak, sandal baru, sandal baru. Ya namanya juga nggak ngerti saudara sekalian. Dan dia doakan, dia sebut nama 9 orang anaknya satu persatu. 9 orang menantunya, 20 lebih cucunya. Dia doakan pekerjaan Tuhan setiap hari. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam. Saya tidak pernah temukan lagi ada orang yang punya disiplin doa yang luar biasa seperti opa saya. Dan saudara tahu itu menjadi proteksi Tuhan atas keluarga kami. Itu memberikan tudung rohani, pengayoman secara spiritual yang luar biasa. Saya sangat beruntung punya opa semacam itu. Dan saya mau katakan, kalau engkau mau memulai disiplin semacam itu, pengurapan Allah akan Tuhan berikan kepada seluruh keluarga. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan rajin. Tantangan boleh datang, tapi proteksi Tuhan akan tetap ada di dalam kehidupannya. Ditangkaplah Daniel, dimasukkan di dalam gua singa, karena dia tetap taat beribadah kepada Tuhan. Dan ketika hal itu dilakukan, Raja Darius tahu dia dikerjain sama anak buahnya yang lain. Tapi dia nggak bisa apa-apa nih saudara. Karena dia sudah bikin surat keputusan yang dia sendiri tidak bisa melanggarnya. Dan dia sebelum Daniel dimasukkan ke gua singa dengan lirih berkata, Daniel, kiranya Allah yang engkau kepadanya beribadah setiap hari bisa meleputkan engkau daripada cakar singa yang ada. Dan sepanjang malam raja kafir doa, puasa, nggak bisa tidur. Besok pagi langsung dia datang ke kandang itu dengan lirih. Dia bilang, Daniel, masih hidupkah engkau? Tiba-tiba suara dari bawah teriak, ya Tuanku Raja, aku masih hidup. Karena tadi malam Tuhan mengutus seorang malaikatnya masuk ke dalam kandang singa ini. Saudara tahu itu singa? Lapar semuanya. Begitu lihat Daniel, wah selera makan muncul. Tapi begitu turunnya disertai malaikat Tuhan yang bercahaya-cahaya, selera makan singa hilang semuanya. Malah ketakutan. Sampai kasihan tuh Daniel melihat situasi itu. Dia datangi setiap singa, dia elus-elus bulunya, dan dia ngomong, singa jangan takut sama saya. Saya janji gak gigit kamu malam ini. Tenang ya, tidur sama-sama, besok saya check out udah keluar. Saudara, ketika Darius melihat ternyata Daniel masih hidup, wah dia sangat senang sekali. Dan dia perintahkan orang yang berbuat jahat kepada Daniel, seluruh keluarganya dimasukkan dalam gua singa. Dan waktu mereka diturunkan saudara dari atas ke bawah ke gua singa, itu belum sampai menjejak tanah, lompat itu semua singa, cat, ginkang, makan semua, habis. Bahkan saya baca di Alkitab, tulang-tulangnya pun dihabisin. Nggak ada itu singa makan tulang saudara sekalian. Kecuali singa kelaparan banget nih, karena ketakutan sepanjang malam karena malaikat. Saya mau bilang begini, orang jahat boleh membuat lubang untuk membuat saudara jatuh. Tapi jika Tuhan adalah pembela kita, mereka yang menggali lubang, mereka sendiri yang akan terjerumus ke dalamnya. Dan kita akan melihat pembelaan Allah terjadi dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Kuncinya apa? Doa. Doa melahirkan mujizat terjadi. Kapan Daniel mengalami mujizat terbesar? Di dalam gua singa. Saya mau katakan, masalah saudara yang terbesar akan menjadi tempat di mana kemuliaan Allah terbesar dinyatakan dalam hidup kita ketika kita berdoa. Karena itu saya serukan kepada saudara sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan doa. Saudaraku, berdoalah. Berdoa untuk para pemimpin, berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, berdoa supaya kuasa iblis dihancurkan dan kuasa kemuliaan Allah dinyatakan dalam gereja ini, dalam kota ini, dalam hidup saudara. Saya percaya doa adalah kuncinya. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan menjadi pembela bagi orang yang tekun beribadah, yang tekun berdoa, ini hasilnya. Daniel 6 ayat 26 sampai 27. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu
Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Raja bikin surat, seluruh wilayah kekuasaanku hanya satu yang boleh disembah, Allahnya Daniel, Elohim, Yahweh, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang telah turun kemudian menjelma menjadi manusia, dan kita kenal sekarang namanya Yesus. Yesus itu artinya Yehosua, Yehova Hosea. Allah itu penyelamat. Jadi saya mau katakan, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Yesus, itu ada Yehovanya, ada keselamatannya. Nama Yesus cukup, saudara. Begitu kita ngomong Yesus, seluruh sorga, bumi, bawah bumi kenal nama Yesus. Kita nggak usah rumit-rumit. Waduh, nama Yesus jadi nama yang lain. Sebut nama Yesus. Setan tahu. Saya berkali-kali ngusir setan dari zaman dulu sampai sekarang. Yesus, engkau setan keluar dalam nama Yesus. Setan keluar. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Dan itulah nama yang disembah juga. Itulah pribadi yang sama yang disembah oleh Daniel. Walaupun dia belum mengenal nama Yesus, tetapi seluruh bangsa itu bertekuk lutut karena ada Daniel yang hidup mengasihi Tuhan. Pertanyaan saya adalah ini. Bisakah satu orang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah sebuah kota? Bisakah satu orang dipakai Tuhan untuk mengubah sejarah sebuah bangsa? Secara logika mustahil. Tapi dari kisah kehidupan Daniel, jawabannya bisa. Media Persia, Babilonia, Iran, Irak itu pernah sujud menyembah kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang sekarang kita kenal namanya Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan Iran dan Irak pernah bertobat dan menyembah kepada satu Allah? Kalau Allah pernah lakukan itu pada zaman dulu, dia bisa lakukan pada masa ini. Dia bisa lakukan untuk Indonesia. Satu orang Tuhan bisa pakai untuk menggoncangkan seluruh kota, seluruh bangsa negara. Ketika dia temukan orang yang hatinya cuma satu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Siapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, aku mau lebih mengasihi Tuhan, sehingga hidupku tujuannya bukan hanya sukses, lebih dari sukses. Aku rindu melalui kesuksesan semua orang menyembah kepada Kristus yang memberikan keberhasilan, memberikan keselamatan, memberikan segala-galanya kepadaku. Ini doa saya. Allah yang telah mengerjakannya melalui Daniel, Allah bisa mengerjakan melalui saya dan saudara. Satu ditambah Allah adalah mayoritas. Bersama Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa, karena dia sendiri yang akan menginjak para lawan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.